Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuriddin wa din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kembali lagi kita bersua melalui virtual dalam rangka untuk melanjutkan perkuliahan kita. Dan alhamdulillah tema yang akan kita diskusikan pada sore hari ini adalah pengembangan bahan ajar yang berbasis digital. Tema ini sangat menarik, sangat penting buat kita semua selaku praktisi pendidik yang tentu terus dituntut untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Salah satu bentuknya adalah eh, senantiasa melakukan pengembangan bahan ajar yang berbasis digital. Segera ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian, dan tentunya alangkah lebih baiknya kita berikan kesempatan kepada kelompok pemakalah yang akan memimpin diskusi kita pada sore hari ini. Dengan hormat disilakan untuk kelompok pemakalah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiron thayyiban fi wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena karunia-Nya lah berupa kesehatan serta kesempatan sehingga kita semua masih dapat berkumpul dalam proses pembelajaran kita pada sore hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Adisti Adinda Putri, kemudian ada saudari Hasna, kemudian saudari Ummu Kalsum, Nuzul Ramadhani, dan Nur Cahyani. Nah, materi yang akan kami paparkan pada hari ini mengenai pengembangan bahan ajar berbasis digital. Tentunya teman-teman sekalian semua pasti tidak asing lagi dengan salah satu contoh perangkat lunak oleh bahan ajar digital Edling, yang mana merupakan learning management system yang kita gunakan bersama di di IAIN Parepare. Nah, adapun submateri pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai apa itu pengembangan bahan ajar berbasis digital. Perlu diketahui bahwa ini hanya sebagai pengantar karena yang sesungguhnya menjadi submateri pada makalah kami yaitu konsep dan prinsip pengembangan bahan ajar berbasis digital, kemudian jenis bahan ajar berbasis digital beserta contoh perangkat lunaknya, dan yang terakhir yaitu implementasi tahapan pengembangan bahan ajar berbasis digital. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita lihat ke slide yang pertama, yaitu apa itu pengembangan bahan ajar berbasis digital. Nah, pengembangan bahan ajar berbasis digital merupakan proses penyusunan materi pembelajaran dalam bentuk digital yang interaktif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, pengembangan bahan ajar digital itu meliputi tahap perencanaan, perancangan, penyusunan konten atau materi pembelajaran yang setelah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, yang kemudian nantinya akan disajikan dalam format digital, yang mana dapat diakses melalui berbagai perangkat teknologi yang ada saat ini seperti HP atau laptop, tab, ataupun komputer, yang kemudian juga dapat diakses secara online maupun offline. Nah, berbicara tentang pengembangan, tentunya kita semua tahu bahwa pengembangan itu berarti sesuatu yang tidak dibuat dari nol, melainkan adanya peningkatan atau penyempurnaan. Nah, dalam hal ini penyempurnaan bahan ajar berbasis digital agar bahan ajar itu lebih relevan dengan zaman. Yang kedua itu lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan yang terakhir itu
mengintegrasikan teknologi sebagai bentuk dukungan dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran itu lebih menarik, efektif, dan fleksibel. Nah, selanjutnya untuk submateri pertama yaitu konsep dan prinsip pengembangan bahan ajar berbasis digital akan dipaparkan oleh Saudari Hasna. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Halik MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Praktek Teknologi dan Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Yang saya banggakan materi dan teman-teman sekalian yang menghadiri perkuliahan pada sore ini. Materi selanjutnya yaitu konsep dan prinsip pengembangan bahan ajar, di mana prinsipnya ini ada 8. Pertama yaitu aksesibilitas. Nah, prinsip aksesibilitas maksudnya bahan ajar digital harus dapat diakses oleh peserta didik kapan dan di mana saja. Dan aksesibilitas ini juga mencakup ketersediaan berbagai format pembelajaran seperti teks, audio, dan video agar sesuai dengan gaya belajar peserta didik yang beda-beda. Kemudian yang kedua, prinsip interaktivitas. Jadi prinsip interaktivitas ini menekankan bahwa bahan ajar digital dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran yang interaktif ini dapat diwujudkan dalam bentuk kuis, simulasi, atau fitur diskusi daring. Nah, sehingga peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi mereka juga punya peluang untuk mengembangkan pemahamannya. Kemudian yang ketiga, desain yang mendukung kognitif. Jadi dalam prinsip ini, bahan ajar digital dirancang dengan mempertimbangkan bagaimana agar peserta didik dapat lebih mudah memproses dan menyerap informasi yang disajikan. Jadi penyusunan bahan ajar harus sistematis dan jelas sehingga mudah dipahami. Yang keempat, keberlanjutan dan fleksibilitas. Kalau keberlanjutan yang dimaksud di sini adalah bahan ajar digital harus dapat terus diperbaharui agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan peserta didik. Sementara fleksibilitas maksudnya adalah peserta didik diberikan kebebasan untuk mengakses materi sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar mereka. Selanjutnya, evaluasi berkelanjutan. Jadi bahan ajar digital ini harus memiliki fitur evaluasi untuk memantau sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi ajar, di mana evaluasi ini dapat berupa kuis otomatis, sistem pelacakan progres yang mencatat waktu belajar dan tingkat pemahaman peserta didik, dan latihan soal adaptif. Kemudian yang keenam, yaitu dukungan teknologi yang memadai. Penyajian bahan ajar digital harus didukung oleh teknologi yang memadai seperti pemilihan platform pembelajaran yang stabil dan mudah digunakan, penggunaan perangkat lunak interaktif, integrasi dengan perangkat lain seperti sistem yang dengan keamanan data agar bahan ajar digital ini dapat digunakan secara optimal dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar imersif. Bahan ajar digital dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan interaktif. Untuk menciptakan pengalaman belajar yang imersif dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti simulasi laboratorium virtual atau studi kasus berbasis video interaktif untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih realistis. Yang terakhir yaitu keamanan dan perlindungan data. Jadi platform pembelajaran digital harus memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data peserta didik dari penyalahgunaan atau kebocoran informasi. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kembali pada Ibu Moderator.
Baik, terima kasih atas pemaparan materi mengenai konsep dan prinsip pengembangan bahan ajar berbasis digital yang mana tadi itu telah disebutkan banyak poin. Ada aksesibilitas, interaktivitas, hingga keamanan dan perlindungan data. Selanjutnya yaitu materi mengenai jenis-jenis pengembangan bahan ajar berbasis digital yang akan disampaikan, yang akan dipaparkan oleh Saudari Nusul Ramadan, kemudian akan dilanjutkan dengan oleh Saudari Nur Cahyani Wahid. Padanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Khalik MPDI selaku dosen pengampu pada mata kuliah khusus pada sore hari ini, dan juga teman-teman yang masih sempat hadir di perkuliahan kita pada sore hari ini. Baik, jadi di sini saya akan membahas terkait jenis bahan ajar digital serta perangkat lunak digital. Nah, bahan ajar digital telah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan modern. Nah, beberapa jenis bahan ajar digital lebih sering digunakan dalam pembelajaran karena kemudahan akses, efektivitas dalam penyampaian materi, dan juga fleksibilitas dalam penggunaannya. Nah, berikut adalah ada beberapa jenis bahan ajar. Yang pertama yakni e-book dan modul interaktif. E-book dan modul interaktif adalah salah satu bentuk bahan ajar digital yang paling banyak digunakan karena fleksibilitasnya dalam menyediakan materi pembelajaran. E-book memungkinkan peserta didik untuk membaca dan memahami materi tanpa harus membawa buku fisik, menambahkan fitur seperti kuis, hyperlink, dan elemen multimedia untuk meningkatkan keterlibatan dalam belajar. Nah, seorang ahli mengungkapkan bahwa e-book dan modul interaktif tidak hanya membantu dalam pembelajaran mandiri, tetapi juga memungkinkan personalisasi dalam memahami materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, jadi yang pertama untuk e-book dan modul interaktif di sini ada software atau aplikasi yang bernama Kutub. Jadi Kutub merupakan software untuk membuat dan mengedit buku digital atau e-book. Dengan Kutub, kita bisa menambahkan teks, gambar, video, kuis, dan fitur interaktif lainnya ke dalam e-book. Nah, ini cocok untuk membuat buku pelajaran, modul, atau buku cerita interaktif. Jadi di situ ada gambar icon e-book yang warna ungu itu. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah Spring Suite. Nah, Spring Suite adalah alat untuk membuat konten e-learning seperti presentasi, video pembelajaran, kuis, dan simulasi. Nah, biasanya digunakan oleh guru, pelatih, atau perusahaan untuk membuat materi pembelajaran interaktif dari PowerPoint dengan cepat. Kemudian ada Adobe InDesign. Nah, Adobe InDesign adalah software desain untuk membuat layout dan tata letak buku, majalah, brosur, dan dokumen cetak lainnya. Nah, dengan InDesign kita bisa mengatur teks, gambar, dan elemen desain agar terlihat lebih rapi. Nah, dari ketiga software ini sama-sama merupakan aplikasi atau software pembuat konten digital, tetapi fokusnya berbeda. Kalau Kutub itu untuk e-book interaktif, kalau Spring Suite itu untuk e-learning dan presentasi. Jadi ini Spring Suite ini software yang di-download kemudian dimasukkan ke PowerPoint. Nah, bisa digunakan. Kemudian kalau Adobe InDesign ini untuk desain tata letak buku dan dokumen cetak. Oke, selanjutnya bahan ajar dari video pembelajaran. Jadi video pembelajaran menjadi metode yang sangat efektif dalam menyampaikan materi karena dapat menyajikan informasi dalam bentuk visual dan auditori secara bersamaan. Video pembelajaran dapat berupa rekaman kuliah, demonstrasi eksperimen, tutorial, atau animasi yang menjelaskan konsep secara lebih mendalam. Nah, ahli juga mengatakan bahwa penggunaan video dalam pembelajaran meningkatkan daya ingat dan pemahaman peserta didik karena mereka dapat melihat aplikasi nyata dari teori yang dipelajari.
Adapun aplikasi yang bisa kita gunakan dalam video pembelajaran ini, yang pertama di sini ada Camtasia. Jadi Camtasia ini merupakan software untuk merekam layar atau screen recording dan mengedit video dengan mudah. Nah, Camtasia sering digunakan untuk membuat video tutorial, presentasi, dan video pembelajaran interaktif. Kemudian ada yang kedua itu Powtoon. Powtoon ini merupakan platform berbasis cloud untuk membuat video animasi dan presentasi interaktif. Nah, Powtoon ini sering digunakan untuk membuat video promosi, infografis animasi, dan konten edukasi. Selanjutnya ada Adobe Premiere. Nah, Adobe Premiere ini software atau perangkat lunak editing video profesional yang digunakan dalam industri film, televisi, dan produksi konten digital. Jadi ini Adobe Premiere lebih pro, lebih untuk yang berat-berat gitu. Kegunaannya Adobe Premiere Pro ini mengedit film tadi, dokumenter, dan video profesional, membuat video YouTube, bisa vlog, atau konten media sosial. Jadi untuk ketiga software ini tentunya untuk sebagai bahan pembelajaran dalam hal video pembelajaran, tapi terdapat perbedaan di antara ketiganya. Yang pertama Camtasia untuk merekam layar dan mengedit video sederhana, kalau Powtoon itu untuk membuat animasi dan presentasi interaktif, dan kalau Adobe Premiere itu untuk editing video profesional dengan fitur lengkap. Kemudian yang terakhir adalah simulasi dan animasi digital. Simulasi dan animasi digital sering digunakan dalam pembelajaran sains dan teknologi karena mampu menggambarkan konsep yang sulit dengan lebih interaktif. Misalnya dengan mata pelajaran fisika atau kedokteran, simulasi dapat memberikan pengalaman praktis tanpa risiko nyata. Nah, salah satu ahli pada tahun 2022 menekankan bahwa simulasi dan animasi digital memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi materi secara lebih aktif, meningkatkan pemahaman melalui pengalaman langsung yang tidak mungkin dilakukan dalam pengajaran konvensional. Nah, adapun sini aplikasinya ada Adobe Animate. Adobe Animate ini memungkinkan pengajar dan pengembang konten untuk membuat animasi berbasis vektor yang dapat digunakan dalam bahan ajar digital dengan dukungan HTML5. Animasi yang dibuat dapat berjalan di berbagai platform seperti website dan aplikasi interaktif, sehingga sangat cocok untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak. Kemudian yang kedua adalah Vion, merupakan platform berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk membuat animasi edukatif dalam berbagai gaya seperti animasi karakter dan infografis bergerak. Vion juga sering digunakan untuk membuat konten pembelajaran berbasis cerita yang lebih menarik dan interaktif bagi peserta didik. Dan yang ketiga itu Blender, yang merupakan perangkat lunak open source untuk membuat animasi 3 dimensi dan simulasi visual. Nah, dalam pendidikan, Blender digunakan untuk membuat simulasi ilmiah seperti permodelan biologi dan fisika yang memungkinkan peserta didik untuk melihat konsep dalam bentuk yang lebih nyata dan interaktif. Jadi sebenarnya untuk aplikasi atau software untuk bahan ajar digital itu sebenarnya banyak yang bisa digunakan seperti CapCut atau Capcut. Canva juga bisa digunakan untuk membuat flipbook. Tapi yang kita angkat di sini aplikasi atau software yang jarang diketahui. Bahkan saya saja selaku pemateri juga baru tahu, oh ada aplikasi yang namanya ini, untuk ini ternyata. Karena yang selama saya jadi mahasiswa, mungkin yang saya tahu cuma Canva, CapCut, untuk editing begitu. Mungkin itu saja dari saya serahkan ke moderator.
Baik, terima kasih. Kemudian persilahkan kepada Saudari Nur Cahyani untuk melanjutkan pemaparan materi mengenai jenis bahan ajar digital beserta perangkat lunaknya. Padanya saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat, Bapak Dr. Abdul Halik MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah pada sore hari ini, dan teman-teman sekalian yang saya hormati yang telah sempat untuk mengikuti perkuliahan kita pada sore hari ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membahas mengenai perangkat lunak digital. Slide-nya minta tolong. Nah, yang pertama itu ada Learning Management System, yakni merupakan platform digital yang digunakan untuk mengelola pembelajaran daring. Nah, perangkat lunak yang dapat digunakan untuk jenis bahan ajar digital Learning Management System yaitu ada 3. Sebenarnya ada aplikasi yang lainnya, cuman kita ambil di sini hanya 3. Yang pertama itu ada Moodle. Moodle adalah salah satu platform LMS atau open source yang paling banyak digunakan dalam pendidikan. Dengan Moodle, pengajar dapat mengelola pembelajaran daring menggunakan materi, memberikan tugas, serta melakukan evaluasi secara digital dengan berbagai fitur interaktif. Yang kedua yaitu ada aplikasi Google Classroom. Google Classroom adalah platform pembelajaran daring yang terintegrasi dengan ekosistem Google. Nah, perangkat ini dapat memudahkan pengajar dalam mendistribusikan tugas, mengelola materi, serta melakukan komunikasi dengan peserta didik secara efektif. Berikutnya, yang ketiga itu ada aplikasi Edlink, yang sudah tidak asing mungkin di telinga kita, yakni Edlink adalah platform LMS yang mendukung pembelajaran daring dengan fitur sebagai pengunggahan materi, pemberian tugas, diskusi, dan evaluasi digital. Nah, platform ini memungkinkan integrasi berbagai format bahan ajar seperti e-book, video, dan juga kuis interaktif, sehingga pembelajaran menjadi lebih dinamis. Yaitu dengan adanya akses multi-platform, Edlink memudahkan peserta didik belajar kapan saja dan di mana saja, menjadikannya salah satu LMS populer di lingkungan pendidikan, terutama di Indonesia sekarang ini. Berikutnya yaitu ada kuis dan tes interaktif. Evaluasi pembelajaran menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran tentunya, sehingga kuis serta tes interaktif menjadi metode yang paling sering digunakan dalam bahan ajar digital. Nah, kuis interaktif tidak hanya membantu pengajar dalam mengukur pemahaman peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik secara instan. Adapun perangkat lunak yang dapat kita gunakan untuk jenis bahan ajar digital kuis dan tes interaktif yaitu ada yang pertama aplikasi Kahoot. Kahoot adalah aplikasi berbasis kuis interaktif yang banyak digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dengan sistem permainan kuis berbasis poin dan waktu. Kahoot ini membuat evaluasi pembelajaran lebih menarik dan kompetitif. Yang kedua yaitu ada aplikasi Quizizz, yaitu yakni aplikasi platform kuis interaktif yang memungkinkan pengajar membuat kuis dengan fitur gamifikasi seperti papan skor dan avatar peserta didik. Kuis ini dapat dimainkan secara langsung di kelas atau diberikan sebagai tugas individu yang dapat dikerjakan kapan saja. Terus yang ketiga ada aplikasi Google Forms, yaitu salah satu alat sederhana yang digunakan untuk membuat kuis dan survei pembelajaran, yaitu dengan fitur koreksi otomatis dan integrasi dengan Google Sheet, pengajar dapat dengan mudah
menganalisis hasil kuis, dan melacak perkembangan peserta didik. Terus yang ketiga ada game edukasi. Nah, game edukasi ini mungkin semakin banyak digunakan karena dapat menggabungkan pembelajaran dengan elemen permainan yang membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Nah, jenis bahan ajar ini sangat efektif dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta membantu dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving. Nah, adapun perangkat lunak yang dapat digunakan untuk jenis bahan ajar digital game edukasi yaitu salah satunya yang pertama yaitu Unity. Nah, Unity adalah mesin pengembangan game yang sering digunakan untuk membuat game edukasi berbasis interaktif. Nah, dengan Unity ini, pengembang dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik lagi dengan simulasi tiga dimensi dan juga dengan mekanisme permainan yang interaktif. Terus yang kedua ada konstruk 3, yaitu platform pengembangan game berbasis HTML5 yang cocok untuk membuat game edukasi sederhana tanpa memerlukan keterampilan pemrograman yang kompleks. Nah, platform ini seringkali digunakan untuk membuat permainan berbasis logika dan pemecahan masalah dalam pembelajaran. Terus yang ketiga ada aplikasi Scratch. Adalah perangkat lunak pengkodean berbasis blok yang dirancang untuk mengajarkan dasar-dasar pemrograman kepada anak-anak dan pemula melalui pembuatan game edukasi dengan antarmuka yang intuitif, yang memungkinkan peserta didik membuat proyek kreatif yang mendorong eksplorasi logika pemrograman. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Nusul dan Saudari Nur Cahyani yang telah memaparkan materi mengenai jenis-jenis bahan ajar digital dilengkapi dengan perangkat lunaknya. Selanjutnya materi terakhir yaitu implementasi tahapan pengembangan bahan ajar berbasis digital yang akan dibahas oleh Saudari Ummu Kalsum. Kepada Saudari Ummu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama-tama yaitu yang terhormat kepada Bapak Dr. Abdul Halik MPDI selaku dosen pengampu pada mata kuliah per sore hari ini beserta teman-teman sekalian yang sama-sama dibanggakan yang sempat hadir dalam kelas Zoom pada sore hari ini. Nah, untuk materi terakhir yaitu pada makalah sore hari ini yaitu tentang implementasi tahapan pengembangan bahan ajar digital. Pengembangan bahan ajar digital harus dilakukan secara sistematis agar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik, di mana implementasi tahapan pengembangan bahan ajar ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Pada tahap awal pengembangan ajar digital dilakukan analisis kebutuhan untuk menentukan jenis bahan ajar apa yang sesuai dengan peserta didik nantinya sehingga tujuan pembelajaran ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan peserta didik, di mana menilai tingkat pemahaman dan gaya belajar peserta didik yang akan diajar nantinya. Dan selanjutnya yaitu penentuan materi. Di sini penting dalam melakukan proses pembelajaran karena dalam memilih materi harus yang relevan agar bisa disajikan dalam bentuk digital sehingga peserta didik tertarik untuk belajar. Yang ketiga yaitu pemilihan format.
dalam menentukan format bahan ajar yang tepat, harus seperti e-book, simulasi, dan kuis interaktif, sehingga peserta didik dapat eh, efektif dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua yaitu perancangan atau desain bahan ajar digital. Setelah dianalisis, tahapan selanjutnya yaitu perancangan bahan ajar, di mana aspek yang perlu dipertimbangkan dalam desain desain ini yaitu pertama struktur materinya. Dalam menyusun materi seharusnya disusun secara hierarkis untuk memudahkan pemahaman. Yang kedua yaitu pemilihan teknologi. Menggunakan perangkat lunak seperti Moodle, Google Classroom, atau Edlink untuk LMS seperti yang tadi dijelaskan pada pemateri sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu desain interaktif. Memastikan bahan ajar yang dapat diakses di berbagai perangkat dan mudah dipahami, termasuk untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu pengembangan dan produksi. Pada tahapan ini, bahan ajar mulai dibuat dengan perangkat lunak yang sesuai seperti Adobe Captivate. Proses pengembangannya meliputi yaitu pembuatan konten, membuat konten berupa teks, audio, video, atau animasi, integrasi elemen interaktif, menambahkan kuis atau simulasi dalam materi tersebut atau dalam perangkat tersebut. Yang terakhir yaitu prototype, membuat prototype untuk diuji sebelum digunakan secara luas. Yang keempat yaitu uji coba dan evaluasi. Setelah bahan ajar selesai, penting untuk melakukan uji coba dengan melibatkan peserta didik. Aspek yang diuji antara lain yaitu kemudahan penggunaan, efektivitas pembelajaran, dan umpan balik. Mengumpulkan feedback dari peserta didik dan pengajar untuk perbaikan materi selanjutnya. Yang kelima yaitu implementasi dan distribusi. Setelah evaluasi, bahan digital dapat diimplementasikan beberapa langkah, yaitu mengunggah bahan ajar ke platform seperti Moodle atau Google Classroom, menyediakan bahan ajar dan berbagai format PDF, video, atau modul interaktif, dan memberikan pelatihan agar pengajar dapat memanfaatkan bahan ajar dengan optimal. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan dan pengembangan lanjutan. Bahan ajar digital harus diperbarui secara berkala untuk tetap relevan dengan perkembangan teknologi yang ada dan kurikulum. Pemeliharaan ini mencakup yaitu pembaruan materinya dengan mengupdate materi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kurikulum. Penyempurnaan teknis, memperbaiki atau meningkatkan aksesibilitas, dan evaluasi berkala, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik untuk memastikan bahan ajar tetap efektif. Demikian materi terakhir ini saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi mengenai implementasi tahapan pengembangan bahan ajar, yang mana tadi itu ada 6 poin disebutkan, yaitu analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, uji coba dan evaluasi, kemudian implementasi, dan yang terakhir itu pemeliharaan. Nah, selanjutnya kami beralih ke sesi diskusi. Pada teman-teman yang semasa pemaparan makalah tadi, materi tadi, ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Untuk sesi ini kami batasi dulu sebanyak 2 pertanyaan. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Ya, moderator ya. Saya persilahkan kepada Saudara Yudi, Muhammad Yudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Halik MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah pada sore hari ini. Yang terhormat juga teman-teman sekalian yang mengikuti perkuliahan via Zoom. Baik, langsung saja kepada pertanyaan.
karena kita membahas materi pada sore hari ini tentang pembelajaran digital, yang ingin menjadi pertanyaan saya adalah seperti ini. Peserta didik yang terlalu sering menggunakan bahan ajar digital itu, kalau kita melihat, cenderung mengalami atau berisiko pada penurunan interaksi sosial akibat kecanduan teknologi. Menurut pemateri, bagaimana desain bahan ajar digital dapat menghindari efek negatif seperti ketergantungan teknologi tersebut? Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Muhammad Yudi, yang mana pertanyaannya itu bagaimana bahan ajar digital dapat menghindarkan peserta didik dari ketergantungan teknologi, begitu ya? Ya, betul ya. Oke. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Yang bisa sedikit, moderator. Ya, saya persilahkan kepada Saudari Andi Chandra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Halik, dan yang saya hormati teman-teman pemateri yang sedang presentasi pada hari ini, dan teman-teman yang sempat bergabung menyimak tadi sedikit dari pembahasan teman-teman mengenai bahan ajar berbasis digital. Biasanya apa ya? Kalau pengalaman saya, anak-anak biasanya lebih fokus atau lebih paham jika cara belajarnya itu kayak dari buku ditulis dibanding menerima materi berbasis digital. Kira-kira itu pengalaman saya. Jadi kira-kira apa tipsnya supaya pembelajaran berbasis digital ini bisa meningkatkan pemahaman peserta didik dalam menerima materi? Itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya yang menanyakan bagaimana bahan ajar digital ini dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi, betul? Iya, Oke. moderator. Oke. Saya persilahkan kepada pemateri yang ingin menjawab pertanyaan pertama. Nah, saya ulang tadi ya, pertanyaan yang pertama itu bagaimana bahan ajar digital itu dapat menghindarkan peserta didik dari ketergantungan teknologi. Yang kemudian pertanyaan kedua yaitu bagaimana bahan ajar digital itu dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Oke, Oke, teman-teman pemateri, sudah ada yang bisa menjawab? Saya sedikit. Oh ya, saya persilakan. Oke, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari
Andi Tendri yang bagaimana caranya Saya pertanyaannya, maaf. Bagaimana bahan ajar digital itu dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi. Oke, jadi bagaimana cara meningkatkan pemahaman peserta didik ketika yang kita gunakan itu bahan ajar kita itu menggunakan bahan ajar digital. Ya, menurut saya sejauh ini pengalaman juga mungkin diawali dengan desain yang menarik dan juga buat bahan ajar yang sesuai dengan kelasnya. Maksudnya kalau kelas, misalnya kan saya di SD itu kalau kelas 1 itu sukanya video, sukanya animasi-animasi. Nah itu kan dia kayak tertarik ya apa itu animasi. Nah kalau kelas tinggi itu seperti kelas 6 itu dia lebih suka eh, lebih ke apa ya? Kalau SMP itu lebih ke kuisnya itu tentunya kayak TTS, apalagi cerdas cermat dengan berbasis digital kan banyak tuh aplikasi yang bisa digunakan dalam evaluasi pembelajaran seperti Wordwall, Quizzes dan lain-lain. Jadi intinya kalau saya sesuaikan desain pembelajaran kita dengan siswa yang atau peserta didik yang kita hadapi itu. Jadi mungkin tidak tertarik karena ya mungkin isinya cuma eh, tulisan tok saja, tidak ada animasi-animasinya. Intinya mungkin tergantung desain pembelajaran tak mami. Itu dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lain. Oke, itu tadi jawaban dari pertanyaan dari saudari Andi Tendri, yang mana menanyakan bahan ajar digital yang dapat bagaimana bahan ajar digital dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Nah, jawabannya tadi itu dengan penyesuaian dengan materi ajar dengan siswa yang kita hadapi. Saya kembalikan dulu ke saudari Andi Tendri. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kalau misalkan desainnya, saya lihat antusiasnya anak-anak itu memang lebih tertarik, tapi setelah sudah dikasih misalnya kita pakai PowerPoint kah, mengajar, kita desain semenarik mungkin, cuman pemahamannya itu di situ saja. Nanti pada saat misalkan sudah selesai, anak-anak lupa begitu. Maksudnya pemahamannya itu ya sementara begitu. Paham Ki? Paham ya, maksudnya beda dengan kalau misalkan dijelaskan baru dengan perantara buku atau mungkin karena belum terbiasa mungkin ya. Itu dari saya. Kayak teralih fokusnya begitu. Itu saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih. Itu tadi tambahan mengenai pertanyaan yang sebelumnya, yang bahwa jika menggunakan teknologi cenderung pemahaman materi peserta didik itu cenderung sementara, hanya peserta didik hanya mengingat, memahami ketika pada saat pemaparan materi. Namun setelah selesai kelas, setelah selesai pembelajaran, maka dilupa lagi. Nah, persilahkan kepada teman-teman pemateri maupun teman-teman partisipan yang ingin menjawab ataupun berbagi pengalaman kah? Izin sedikit moderator. Ya, saya persilahkan kepada saudara Amir. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim.
Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Halik MPDI selaku dosen pengampu pada mata kuliah kita pada hari ini. Jadi sedikit tambahan dan juga mungkin pandangan dari saya, mungkin kasus yang dialami Andi Tanri berbeda dengan kasus yang ada di sekolah saya. Justru di sekolah atau di tempat mengajar saya, justru ketika anak-anak belajar secara manual seperti pembelajaran pada umumnya, disuruh baca buku atau didikte dan lain sebagainya, justru tingkat pemahamannya itu mereka tidak terlalu bagus karena mungkin mereka sudah bosan dengan metode pembelajaran yang itu saja. Jadi mereka bosan nih. Jadi ketika dialihkan pada metode pembelajaran berbasis digital, justru mereka lebih tertarik, apalagi seperti yang dibahasakan oleh pemateri tadi, bahwasanya coba kita hubungkan dengan apa yang mereka senangi. Contohnya anak SD mungkin kita buatkan video animasi yang berbasis game, mungkin orangnya di situ kayak di game Free Fire, orang-orangnya yang ada di game Free Fire. Kalau kita mengajar tentang materi wudhu, kalau ada yang pintar mengedit animasi orang yang berada di game itu yang sedang berwudhu, pasti mereka lebih tertarik. Kemudian bagaimana supaya pemahaman itu tidak hanya sampai di situ saja, ya kita bisa gabungkan dengan metode disuruh mencatat, kemudian diputarkan video seumpama video animasi, kemudian kita suruh catat bagi siswa itu, coba catat apa-apa saja pembelajaran yang bisa kalian dapatkan dalam video tersebut. Contohnya ada videonya Upin Ipin, kita putarkan kepada mereka, kemudian disuruh catat. Coba catat apa saja akhlak-akhlak yang baik yang kalian dapat setelah menonton kartun Upin Ipin tadi. Nah, jadi kita bisa memblended metode pembelajaran seperti itu, walaupun kita berbasis digital, namun kita juga bisa menyuruh mereka menulis secara manual. Jadi kasusnya seperti, kalau pandangan saya pribadi, justru mereka akan lebih tertarik. Kalau mengatakan fokusnya terbagi, saya rasa tidak, karena video yang kita pilih pasti seorang pendidik yang cerdas pasti tidak asal comot video atau tidak asal mengambil video, pasti video yang dipilih juga dikaitkan atau video yang betul-betul berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari itu juga. Ya mungkin itu saja sedikit dari saya. Saya kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih atas tambahannya. Saya kembalikan dulu ke Saudari Andi Tendri, bagaimana? Baik, terima kasih tambahannya, Saudara Amir. Ya, jadi konklusi saya setelah mendengar tanggapannya Saudara Amir, mungkin karena di peserta didik yang saya ajar itu mungkin belum terbiasa ya, karena saya pernah menggunakan pakai desain pembelajaran, pakai video juga gitu. Maksudnya lebih ke desain sih, misalkan pakai PowerPoint, menjelaskan sebagainya. Kayaknya anak-anak kurang ini, tapi makanya saya lebih sering pakai manual kayak buku dan sebagainya. Tapi nanti saya coba mungkin dari desainnya saya atau bagaimana. Itu saja dari saya. Mungkin juga anak-anak belum terbiasa. Terima kasih atas jawabannya, Saudara Amir dan pemateri, Saudara Nusur. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian saya ada satu pertanyaan, yaitu pertanyaan dari Saudara Muhammad Yudi tadi. Saya persilahkan kepada pemateri. Izin moderator. Ya, saya persilakan kepada Saudari Nur Cahyani menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Yudi, yaitu bagaimana sih caranya agar bahan ajar digital kita tidak menjadikan kita ketergantungan pada teknologi. Nah, jadi agar bahan ajar kita tidak membuat peserta didik atau menjadi
ketergantungan pada teknologi, penting sebenarnya untuk mengkombinasikan penggunaan teknologi dengan interaksi langsung di dunia nyata. Jadi misalnya meskipun menggunakan bahan ajar digital seperti video atau aplikasi, peserta didik tetap perlu berpartisipasi dalam diskusi atau kegiatan kelompok. Sehingga untuk menjaga interaksi sosial dan keterampilan komunikasinya. Dengan begitu, pembelajaran tetap seimbang antara teknologi dan cara yang selama ini, yaitu cara yang seperti biasanya. Terus setelah menggunakan bahan digital, peserta didik juga disarankan untuk berdiskusi atau menulis kembali refleksi mengenai materi yang telah dipelajari. Dengan itu mungkin dapat membantu mereka memahami serta merenungkan apa yang telah dipelajari serta menghubungkan dengan pengalamannya yang sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab pada pertanyaan Saudara Yudi. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan bagaimana bahan ajar itu dapat menghindarkan peserta didik dari kecanduan atau ketergantungan teknologi. Nah, sebenarnya memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketergantungan teknologi itu ada banyak penyebabnya, dia bukan hanya dari bahan ajar digital yang kita pakai di sekolah, namun ada juga dari faktor lain. Tapi tadi dijawab oleh makalah bahwa fokuskan bisa kita melakukan kombinasi pembelajaran, bisa menggunakan seperti pembelajaran berbasis proyek atau masalah agar peserta didik itu aktif juga dalam proses pembelajaran menggunakan bahan ajar digital, tapi juga aktif pada pembelajaran secara langsung. Nah, demikian jawabannya. Saya kembalikan dulu kepada Saudara Muhammad Yudi. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh pemateri. Ya, mungkin itu salah satu cara yang bisa untuk mengurangi dampak ketergantungan teknologi dalam proses pembelajaran. Tapi mungkin nanti akan ditambahkan oleh Bapak, tidak bisa juga dipungkiri bahwa jangankan siswa, ya, gurunya saja itu kadang ketergantungan dengan teknologi dalam proses pembelajaran, ya. Ya. Mungkin masih ada cara-cara yang lebih spesifik lagi mungkin yang akan diberikan nanti mungkin oleh teman-teman yang lain atau dari Bapak nanti mengenai hal ini, karena terus terang antara peserta didik dengan teknologi itu kayak sepasang kekasih yang tidak bisa terpisahkan, ya. Ya. Di mana-mana itu pasti sering, bahkan orang bangun tidur saja yang pertama dicari itu HP-nya, ya. Jadi memang sulit untuk tapi mungkin ada cara atau solusi yang bisa diberikan. Terima kasih pemateri atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Berhubung kedua pertanyaan yang masuk pada hari ini itu telah terjawab, maka dari itu mari kita mendengarkan penjelasan lebih lanjut sekaligus meluruskan pembahasan kita hari ini. Ya, demikianlah pemaparan materi serta diskusi dari kami. Saya kembalikan kepada Bapak Dr. Abdul Halik MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah untuk meluruskan pembahasan kami hari ini. Ya, terima kasih kepada pemakalah hari ini yang luar biasa telah menuntun kita untuk mendiskusikan satu tema yang sangat menarik dan menjadi kewajiban setiap guru untuk menguasai bahan ajar, ya. Jadi salah satu kriteria guru yang hebat itu adalah penguasaan bahan ajar. Dan saya coba untuk menambahkan beberapa catatan dari apa yang telah diperbincangkan tadi cukup mendalam
dan menggugat beberapa pemahaman di kita. Jadi yang pertama adalah kalau kita melihat bahan ajar ini secara substantif, yakni memiliki kandungan materi yang perlu diidentifikasi ya. Jadi bukan hanya sekedar beberapa teori atau kumpulan teori, kompilasi konsep dan seterusnya, tapi memiliki kandungan eh, materi yang tentu punya kriteria-kriteria. Sehingga ini yang pertama saya kira perlu saya sampaikan bahwa substansi bahan ajar itu yang pertama adalah ada konten inti ya. Jadi ada inti sari. Nah, di dalamnya itu kan kalau bicara tentang kontennya, isinya dari materi itu ada fakta, kemudian ada konsep, ada prosedur, ada metakognitif ya. Jadi itu konten intinya dari materi. Jadi fakta di sini berarti bicara tentang data dan apa yang nyata ya. Jadi eh, itu fakta di lapangan, bukan fiksi, bukan fenomena. Kemudian yang kedua ada konsep ya. Jadi konsep ini bicara tentang teori, tentang kaidah-kaidah, definisi, batasan dan seterusnya. Kemudian ada prosedur. Jadi prosedur ini langkah-langkah ya. Jadi biasa dalam materi ajar itu berbicara tentang langkah-langkah. Kemudian ada metakognitif ya. Jadi metakognitif ini sifatnya adalah kemampuan di dalam menyelesaikan masalah atau kemampuan dalam berpikir yang abstrak. Itu lebih tinggi lagi ya. Jadi kita sederhanakan kemampuan menyelesaikan masalah itu. Itu ah, dari sisi konten inti ya. Kemudian di dalam materi itu harus tersusun dengan baik dengan melihat struktur penyajian ya. Jadi ada pendahuluan, ada isi, ada penutup ya. Atau kalau berbicara tentang struktur materi itu dimulai dari yang mudah sampai yang rumit, dimulai dari yang empirik sampai ke yang abstrak, gitu ya. Dimulai dari struktur yang paling rendah sampai ke struktur yang paling tinggi ya. Jadi itu struktur bahan ajar agar lebih mudah dipahami ya, atau lebih terstruktur secara sistematis. Kemudian konstek apa ya, kontekstualisasi ya. Jadi bahan ajar itu bersifat kontekstualisasi, ada keterhubungan dengan apakah itu disiplin ilmu atau kondisi sosial ya. Jadi bahan ajar itu akan selalu mencari relasi dengan variabel yang lain. Jadi semakin banyak variabel yang dibangun, yang dikembangkan itu, maka bahan ajar itu semakin bagus ya. Karena kita mampu memberikan narasi yang lebih bersifat multidisipliner ketika kita mencoba atau memiliki kemampuan di dalam mengembangkan relasi dengan berbagai bidang disiplin keilmuan. Kemudian dalam bahan ajar itu substansinya sebagai alat evaluasi ya. Jadi kita tidak bisa mengevaluasi kalau tidak ada bahan ajar. Jadi kehadiran bahan ajar ini itu akan menjadi nantinya dapat dirancang menjadi instrumen atau alat di dalam memberikan evaluasi kepada peserta didik. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah
selaku guru ya, ini juga tadi ada pertanyaan bagaimana desain bahan ajar itu agar tidak ada ketergantungan ya sama digital. Tidak ada demam digital bagi anak-anak itu ya. Jadi memang eh, di era digitalisasi itu salah satu dampak negatifnya adalah adanya demam digital. Jadi demam digital ini kita benar-benar menjadikan alat digital itu sebagai mitra hidup kita ya. Jadi kalau terlupa atau eh, apakah ada hal teknis sehingga tidak bisa difungsikan, kita merasa ada kehilangan ya di dalam ke diri kita, dalam kehidupan kita, aktivitas kita ya. Jadi begitu pentingnya yang namanya eh, digital dalam era kekinian, terutama bagi generasi milenial. Nah, bahan ajar yang saya kira penting dikembangkan meskipun ya digital tidak ada, itu orientasinya adalah novelty ya. Jadi ada kebaruan. Meskipun eh, bahan ajar yang kita sajikan itu adalah terkait dengan sejarah, tetapi di dalam sejarah itu ada dimensi kebaruan yang terus kita ingin sampaikan kepada peserta didik. Jadi ini lagi-lagi kita dituntut untuk mencari apa sih sebenarnya nilai kebaruan dari materi yang saya ajarkan itu ya. Sehingga anak-anak tidak merasa bosan ya, tidak merasa uh, menghabiskan waktu semata karena tidak ada sesuatu yang baru buat mereka. Jadi kita mencarikan hal itu supaya selalu ada dimensi kebaruan. Jadi kemudian yang kedua, eh, bahan ajar yang baik itu bersifat proximity ya. Jadi proximity itu menggiring peserta didik dalam ranah kehidupan kesehariannya ya. Jadi bagaimana bahan ajar itu dikemas, didesain agar benar-benar membuat anak tidak menghayal ya. Justru mereka akan menyaksikan langsung, merasakan langsung dalam kehidupan sosialnya. Jadi itu membuat anak-anak itu merasa terpanggil, merasa mengalami sendiri sehingga dengan mudah akan menemukan solusi ya, misalnya kalau ada masalah di dalamnya. Jadi itu proximity ya. Jadi memang salah satu kelemahan di dalam pembelajaran yakni ketika memperkenalkan atau mengajarkan kepada peserta didik yang sama sekali tidak ditemukan dalam kehidupan keseharian anak itu ya. Jadi contoh dulu ketika belum ada kereta api di Baruh Makassar itu ya, ketika misalnya di TK pengenalan alat-alat kendaraan sampai ke kereta api ya, itu anak-anak TK pada menghayal ya kalau di Sulawesi ya, kecuali kalau di Jawa itu ya. Jadi itu ketika mau hadir kereta api maka itu akan membuat anak-anak menjadi eh, merasa dekat itu ya. Ya, karena ada dalam kehidupan kesehariannya, dia bisa menyaksikan sendiri. Nah, itu proximity ya. Kemudian bahan ajar itu sejatinya bersifat kompleks ya. Kompleks ini sifatnya menggugat. Jadi bukan hanya apa ya menyajikan sesuatu yang instan, menyajikan dengan samina wa ta'na, tetapi benar-benar menggugat, memancing, merangsang agar atau memantik agar nalar peserta didik itu apa ya berpikir secara dinamis ya. Jadi tentu di sini guru diharapkan ya mampu uh, menjelaskan materi bahan ajar itu agar anak-anak merasa tergugat, terprovokasi atau uh, apa ya
dapat memantiklah anak-anak untuk bisa berpikir karena ada penasaran ya, tidak mau kalau tersudutkan keyakinannya misalnya ya. Dan berbagai macam pendekatan yang kita bisa lakukan ya. Jadi itu masalah konflik ya, eh, supaya peserta didik itu tidak merasa bosan, selalu ada rasa penasaran, mencari tahu dan tentu ingin mempertahankan kebenaran yang dia yakini selama ini. Kemudian eh, bahan ajar yang baik itu ya ada nuansa di dalamnya itu humor ya, ada anekdot yang mengikuti di dalamnya. Jadi kalau di apa namanya penggunaan digital itu kan ada gamifikasi ya, tapi kalau tanpa digital ya perlu humor-humor atau semacam apa itu ya. eh Setelahnya kalau dalam stand up komedi itu ya pokoknya ada selalu selingan-selingan yang bisa memancing hiburan, menghibur peserta didik sehingga tidak mudah bosan, tidak mudah cepat capek, ngantuk, macam-macam ya. Itu 4 kriteria tadi yang disebut pengembangan bahan ajar yang baik itu ya. Ada novelty, proximity, konflik, dan humor. Nah, selanjutnya nah ini yang banyak tadi dibahas oleh pemakalah ya, jenis bahan ajar digital. Saya mencoba untuk memetakan ya, kalau tadi sampaikan itu, kadang saya melihat ada di dalam LMS, ada platform digital, dan juga ikut assessment tools ya. Jadi saya coba petakan yang tentang jenis bahan ajar digital. Jadi pada prinsipnya ada 3 ya peta bahan ajar digital itu, yakni ada dalam bentuk teks, ada bentuk video, dan ada bentuk presentasi. Nah, dalam bentuk teks itu, itulah tadi yang disebut ada e-book ya, ada book PDF, ada flipbook, ada e-modul ya, sama halnya e-modul, lalu ada poster, player, macam-macam ya, yang pokoknya bentuknya itu dalam bentuk teks ya. Jadi itu wilayah yang pertama, pengembangan bahan ajar dalam bentuk teks. Apa itu? Kalau dalam bentuk digital ya. Jadi teksnya ini ya, kalau misalnya yang banyak dikembangkan di Kementerian Pendidikan itu adalah flipbook ya. Yakni buku digital interaktif. Nah, saya pernah melihat hal itu menarik sekali karena dalam buku digital itu diselingi dengan video-video yang ada di dalamnya ya. Jadi ketika menjelaskan satu tema, kemudian langsung diselingi dengan video. Nah, bukan gambar tapi video. Jadi video ini dapat memantik perhatian kepada pembaca, peserta didik, untuk memberikan tanggapan dan seterusnya ya. Jadi itu bagian dari flipbook yang interaktif. Nah, itu yang peta yang pertama terkait dengan jenis bahan ajar digital. Kemudian yang kedua adalah bentuk video ya. Jadi tadi eh, berbagai macam aplikasi yang biasa atau yang bisa digunakan untuk mengembangkan video bahan ajar ya. Meskipun nanti ada video tutorial, ada video animasi, ada video dokumenter, macam-macam jenis video itu. Tapi yang jelas ini bagian dari bahan ajar ya. Jadi bahan ajar dalam bentuk video ini sifatnya audiovisual kinestetis ya. Jadi mewakili dari gaya belajar audio, visual, dan kinestetis ya. Nah, karena sifatnya gambar, visual suara, dan ada gerak di dalamnya.
Jadi sehingga ini cukup penting. Eh, Kemudian yang ketiga adalah presentasi ya dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi PowerPoint ini juga bagian dari bentuk bahan ajar dan kalau dilihat PowerPoint ini bisa ke ranah teks dan bisa ke ranah video ya. Jadi kalau PowerPoint presentasi yang misalnya ke ranah teks berarti eh, desainnya itu dalam bentuk manual. Tapi kalau ke ranah video, maka uh, desainnya itu dibuat jadi video ya. Jadi bisa jalan sendiri dalam dalam konteks presentasi itu ya. Namun demikian ya, ini terkait dengan pertanyaan tadi, bahan ajar yang menarik gitu ya. Jadi misalnya ini yang paling mudah kita lakukan itu adalah PowerPoint ya. Jadi yang pertama itu misalnya eh, dalam PowerPoint visual yang menarik ya. Jadi visual yang menarik, kira Bapak Ibu itu ya selalu mendesain PowerPoint yang menarik visualnya ya. Dari segi gambar, infografisnya, kemudian ada warna yang kontras, tipografis ya. Dari segi penggunaan tulisan dan berbagai macam hal yang bisa memantik perhatian itu. Kemudian begitu juga dengan eh, apa ya, ada kontes interaktifnya di dalamnya. Apalagi kalau sudah ada kuisnya atau gamenya, lalu di ada simulasi macam-macam gitu ya. Jadi itu akan lebih menarik lagi ya. Nah, namun demikian ya, yang namanya PowerPoint itu eh, poin-poin yang berkekuatan ya. Jadi bukan narasi yang berkekuatan. Jadi kalau misalnya kita punya PowerPoint seperti paragraf, ya itu bukan PowerPoint itu ya. Itu sudah power paragraf ya. Sehingga apakah itu menarik buat pembaca ya? Mungkin kita di dalam kelas ini menarik ya, tapi bagi uh, yang lain, yang dia mau itu kan poin-poin ya. Misalnya eh, pengertian bahan ajar, langsung disebutkan poinnya. Jadi ada konten, ada struktur, ada fakta. Ya. Tapi kalau dinarasikan itu akan membuat bosan itu ya, dan tidak tertarik itu. Apa itu yang ditulis orang? Gitu. Jadi kalau langsung itu ada poin-poinnya, itu langsung mudah dipahami ya. Dan saya kira kita juga punya kecenderungan seperti itu ya. Ah, Kemudian ada multimedia yang dinamis ya. Kalau misalnya video pembelajaran ya, kira nanti ke depan kita akan latihan membuat video-video pembelajaran yang sifatnya video pendek itu ya. Kalau untuk di TikTok ya paling durasinya kan 2 menit gitu. Jadi apakah video yang 2 menit ini dapat membuat fokus peserta didik atau gimana ya? Jadi biasa kalau kita menonton video, mungkin ada yang menarik. Kadang itu kalau sudah sampai 3 menit, kita langsung bosan itu ya. Hanya pindah lagi kita scroll pindah ke yang lain gitu. Jadi itu punya pertimbangan-pertimbangan secara psikologis itu. Eh, Mana video yang dari sisi durasinya ya, belum masuk ke dalam kontennya ya. Nah, tentu di sini eh, yang banyak bermain kalau video itu konten kreatornya itu. Misalnya yang paling sederhana itu misalnya di media sosial yang menampilkan video yang dikembangkan konten kreator atau memframing satu objek ya. Kami pernah jalan-jalan ke Bulukumba, satu mobil untuk Fakultas Tarbiyah itu. Eh,
Lalu di perjalanan itu ada yang melihat di konten kreator itu sumber mata air dari surga. Gitu. Itu bahasanya kurang lebih begitu. Baru tampilannya ada air ya seperti di sungai dan kelihatannya sangat jernih. Lalu hebatnya di tengah persawahan. Hanya membuat kita singgah ya, harus singgah itu ya. Apalagi ada ibu-ibu yang penasaran itu, ya. Kita singgah di situ. Masya Allah itu ya. Ketika masuk di dalam itu kayak di kampung. Ini sungai biasa itu ya. Kita korban dengan framing dari konten kreator itu. Jadi itu memframing itu dibutuhkan skill dan saya kira itu dibutuhkan ya di dalam pembelajaran karena bagian dari teori belajar yang disebut dengan teori sibernetika ya atau cybernetik. Jadi teori sibernetika itu lebih mengedepankan kemasannya daripada isinya itu ya. Jadi kalau kemasannya bagus maka orang akan tertarik. Ya, misalnya ya kalau orang ceramah banyak bumbu-bumbunya, banyak humornya ya orang akan tertarik dibanding ceramah yang melulu isinya saja yang disampaikan tanpa humor dan seterusnya. Jadi saya kira untuk bahan ajar sehingga menarik itu ya tentu disesuaikan juga tadi dengan tingkat jenjang pendidikan ya. Kalau di SMA tentu tidak terlalu norak ya, tidak sama dengan anak SD apalagi TK dan seterusnya. Oke, saya kira itu catatan tambahan dari saya terkait dengan bahan ajar dan tadi ada yang saya lupa bahwa eh, berkali-kali tadi saya mendengarkan tentang LMS ya. Jadi LMS itu adalah rumah bagi pembelajaran online atau ruang kelas sesungguhnya, tapi ruang kelasnya online. Itu LMS ya. Jadi eh, ketika kita berbicara tentang bahan ajar itu seperti buku kita simpan di dalam kelas yang ada lemarinya itu ya. Jadi kita tidak menyinggung kelasnya itu atau LMS-nya. Jadi LMS itu gudang atau gedung ruang kelas maya itu ya. Jadi itu LMS-nya. Yang di dalamnya ada videonya, bisa disimpan video, bisa disimpan teksnya, PowerPoint, dan seterusnya. Sampai data kegiatan pembelajaran kita bisa simpan, apa namanya, konten komunikasi interaktifnya kita bisa simpan itu. Jadi memang eh, rumahnya ya, rumahnya kelas maya itu LMS ya. Jadi hanya vendor memberikan nama ya ada Edlink, ada Models, ada Google Classroom, Edmodo macam-macam itu hanya punya vendor ya kasih nama begitu. Jadi kalau Edlink itu kan punya Spima yang ada di Surabaya ya. Kalau punya Dikti ada yang kembangkan dari Dikti itu Edmodo ya. Dulu ada namanya Cooper School. Itu tergantung dari vendor lah itu ya. Atau programmer yang mengembangkan satu platform LMS ya. Oke, sekira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya hari ini yang luar biasa. Insya Allah ikhtiar kita jadi bagian dari ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Amin. jika ada hal yang kurang berkenan dan ya ini baru saya akan menyampaikan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat nanti menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Sama kita ketemu setelah Lebaran. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kesehatan kepada kita semua sehingga terus dapat berbuat yang terbaik dan terus dapat mengikuti perkuliahan sampai pertemuan terakhir. Baiklah, kita akhiri dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin, Pak. Minal faizin, Ustaz. Ya. Oke, selamat istirahat Bapak Ibu ya.